Oke, shalom teman-teman. Jadi pertanyaan nih, apakah orang Kristen berpuasa? Ya, jawabannya adalah iya. Oke. Di Perjanjian Lama kita lihat orang-orang berpuasa. Bahkan di Perjanjian Baru pun para rasul, ya, Paulus, Barnabas, mereka juga berpuasa. Orang Kristen mula-mula mereka juga berpuasa. Jadi kalau ada orang bilang di zaman kasih karunia orang sudah tidak berpuasa lagi atau tidak perlu berdoa dan berpuasa lagi, maka itu salah besar. Karena Rasul Paulus, Barnabas, mereka juga berpuasa. Nah, terus berpuasa di Kristen itu untuk apa sih? Yang pasti berpuasa itu bukan seperti di kepercayaan lain di mana berpuasa itu untuk menambah pahala atau ibadah supaya bisa diterima oleh Tuhan, supaya bisa masuk surga. No, berpuasa di dalam Kristen itu bukan untuk nambah pahala ya. Soalnya keselamatan itu bukan melalui perbuatan baik, bukan lewat kamu berpuasa ya, atau kamu baca Alkitab, atau kamu ibadah. No, keselamatan itu cuma didapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terus puasa di Kristen itu supaya apa sih? Nah, kita berpuasa itu ya, kalau di Perjanjian Lama orang berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengakui kesalahan mereka, dosa mereka, mereka mau berbalik dari jalan mereka yang jahat, itu berpuasa ya, dengan berpuasa. Nah, kalau kita mau menunjukkan pertobatan, ingin berbalik dari perbuatan jahat kita bisa dengan berpuasa. Atau berpuasa itu juga kita merendahkan diri, lebih fokus ke Tuhan. Nah, jadi ketika kita berpuasa, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, menyalipkan kedagingan kita ya. Tuhan Yesus sebelum dia pelayanan ya, memulai pelayanannya dia berpuasa. Nah, masakan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen lebih hebat dari Yesus gitu kan, lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sebelum mulai pelayanan berpuasa, masakan kita nggak berpuasa gitu ya. Nah, jadi ketika kita berpuasa, kita memerlukan kuasa Tuhan ya. Kita memerlukan kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi di dalam kita. Kita menyalipkan kedagingan kita. Jadi berpuasa itu nggak cuma nggak makan atau minum ya. Kalau kita nggak makan nggak minum doang itu namanya diet ya. Tapi kita juga lebih fokus mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak berdoa ya ketika kita berpuasa. Juga menyalipkan kedagingan kita. Puasa itu mungkin menurut saya kita juga bisa menyalipkan hobi kesenangan kita juga ya. Misalnya kita hobi nonton drakor, nonton anime. Ya ketika kita berpuasa, kita coba untuk nggak nonton dulu gitu ya. Nah, terus kita juga nggak makan, nggak minum gitu kan. Nah, puasa itu ada berbagai macam cara ya. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, tapi saya di sini nggak mau membahas lebih dalam tentang itu ya. Tapi lebih ke purpose kita berpuasa dan bagaimana kita berpuasa. Jadi kita berpuasa itu ya sebenarnya lebih untuk pengendalian diri ya, melatih diri kita pengendalian diri, menyalipkan kedagingan kita ya. Kita mau yang mana lebih kuat, daging kita atau roh kita, tergantung yang mana yang paling banyak kita kasih makan. Kalau kita mau menguatkan roh kita ya dan melemahkan daging kita, salah satu caranya adalah dengan berdoa dan berpuasa. Ketika kita berdoa dan berpuasa ya, kita menyalipkan kedagingan kita, tubuh kita, daging kita semakin lemah, dan ketika kita berpuasa, kita mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa ya, banyak fokus ke Tuhan, di situ roh kita semakin kuat. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, daging kita semakin lemah, roh kita semakin kuat, dan di situ kita mulai bisa mengalahkan kedagingan kita, yaitu ketika kita belajar dengan berdoa dan berpuasa. Nah, tapi memang kalau mau terasa efeknya lebih bagus gitu ya, nah, kalau bisa berpuasa nggak cuma 1 hari doang gitu ya, tapi kalau bisa berhari-hari. Jadi itu biasanya impact-nya itu lebih besar gitu ya, kalau kita mau melatih diri kita, atau kita bisa berpuasa yang rutin ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti Daniel itu berpuasa 21 hari ya, tapi ada juga yang berpuasa 3 hari. Tuhan Yesus itu 40 hari. Nah,
Jadi terserah sesuai dengan arahan Roh Kudus dalam hidup kamu mau berpuasa berapa lama gitu ya. Nah, tapi intinya berpuasa lebih ke kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Lebih ke kita lebih fokus ke Tuhan, kita menyalipkan kedagingan kita. Nah, itu seperti itu berpuasa. Kalau saya pribadi ya, berpuasa pertama kali itu sehari gitu ya. Pertama kali itu waktu itu mau sharing firman Tuhan di Komsel gitu ya, belum pernah sharing firman Tuhan, saya begitu takut ya. Saya takut sekali gitu ya, nggak biasa ngomong depan orang banyak gitu kan. Nah, di situ saya berdoa dan berpuasa, minta tolong Roh Kudus, minta tolong Tuhan memampukan saya untuk bisa sharing. Nah, dan puji Tuhan ketika waktu saya sharing ya, setelah saya berdoa dan berpuasa lalu saya sharing. Setelah saya sharing tiba-tiba ada seorang yang berkata, adik teman saya gitu ya. Saya seumur hidup baru pertama kali dengar yang seperti ini. Ya, dia bilang seperti itu. Saya nggak pernah dengar orang sharing firman seperti ini katanya. Padahal dia sering dengar pendeta khotbah, bahkan gembala pemimpin kelompok sel kami waktu itu ya. Jadi di depan pemimpin kelompok sel kami dia bilang seperti itu ya. Bahwa ketika waktu saya sharing, padahal saya pertama kali waktu itu sharingnya, dia bilang belum pernah dengar yang seperti ini. Nah, jadi ketika kita berdoa dan berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, biasanya ada hal-hal yang luar biasa ya. Saya juga pernah dulu belum pernah mendoakan orang gitu ya. Tiba-tiba mau mendoakan orang gitu ya. Jadi mentor waktu itu di sebuah acara youth camp di gereja kami. Saya merasa nggak bisa sama sekali gitu ya. Takut ya. Terus saya mulai berdoa dan berpuasa. Ketika saya berdoa dan berpuasa, lalu tiba saatnya di acaranya di youth camp itu ya. Mau mulai mendoakan orang, saat itu saya masih takut ya karena belum pernah mendoakan orang sama sekali. Tiba-tiba ada salah satu orang rekan bilang, ayo kak doain, katanya kan. Akhirnya ngedoain. Saya merasa nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti mau doa apa gitu ya. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa dan berpuasa, dan ketika saya berdoa, tiba-tiba keluar aja kata-kata gitu ya, kayak dituntun oleh Tuhan. Dan sampai satu titik waktu itu saya mendoakan orang di youth camp itu, padahal saya belum punya pengalaman gitu ya mendoakan orang-orang gitu ya. Ketika saya doakan, tiba-tiba orang ini dijamah Tuhan gitu ya. Dia menangis, dia teriak-teriak, bahkan dia sampai memukul-mukul lantai ya. Dan waktu itu dia ini punya kepahitan dan papahnya, dan di situ dia mengampuni papahnya. Dan nggak lama setelah itu saya lihat di media sosial gitu ya. Dia posting dia pelukan dengan papahnya, hubungan dia dengan papahnya dipulihkan. Wow, saya percaya itu salah satu dampak dari berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa itu perlu ya teman-teman ya, selain untuk melatih diri kita. Dan saya rasa pengalaman saya pribadi ya, saya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa setelah berdoa dan berpuasa ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Nah, jadi yang pertama ketika kita berdoa dan berpuasa, kita melatih roh kita semakin kuat ya. Nah, kalau semakin sering kita lakukan, maka roh kita lama-kelamaan, mungkin slowly but sure, akan semakin kuat dari kedagingan kita ya. Dagingmu itu kalau terus dimanja ya, kamu akan terus ngikutin keinginan dia, terus dia yang akan berkuasa terhadap kamu. Tetapi kalau kamu banyak kasih makan rohmu yang kamu manja terus dengan firman Tuhan, dengan berdoa, maka rohmu yang akan berkuasa atas dagingmu. Nah, jadi teman-teman, berdoa puasa itu perlu dan penting ya. Zaman kasih karunia pun kita tetap perlu berdoa dan berpuasa ya, untuk melatih diri kita ya. Dan saya sendiri banyak mengalami yang namanya mujizat, terobosan, breakthrough ketika berdoa dan berpuasa. Jadi teman-teman, demikian firman hari ini. Semoga teman-teman setelah mendengar ini ya, ada teman-teman yang akan mulai berdoa dan berpuasa, mulai belajar berdoa dan berpuasa, dan mengalami terobosan-terobosan Tuhan dalam hidupmu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.